Selamat pagi semua. Iya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya. Sehat ya? Saya bertanya dulu ya. Kalau saya masuk ke lokal ini berarti kita belajar dengan studi apa? Indonesia. Oke. Menurut kalian, kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Apa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Supaya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan seperti bahasa Indonesia sendiri. Oke, boleh. Ada yang mau menambahkan? Supaya bisa memahami makna kata secara sederhana. Oke, ada lagi? Oke, jadi gini ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, seharusnya kita harus bangga ya, bangga dengan bangsa kita sendiri. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing, ya. Tapi kita harus bangga terlebih dahulu dengan bahasa kita sendiri. Itu bukti nasionalis kita, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, kita harus berbahasa yang baik, gitu ya. Terus membuktikan nasionalisme kita juga menggunakan produk-produk Indonesia, gitu ya. Terkhusus mungkin produk daerah, gitu ya. Nah, berkaitan tentang nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional. Saya minta semuanya berdiri. Seperti yang kita bicarakan di depan tadi sebelumnya, sesuai dengan lagu Tanah Airku, membuktikan bahwasanya kita peduli akan Indonesia. Kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Ya. Bagaimana caranya? Ya, mungkin salah satunya seperti yang saya bilang tadi ya. Kita belajar bahasa Indonesia, belajar yang baik, ya, menggunakan produk-produk Indonesia,
Ya. Oke, ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya gini. Nanti ketika saya bilang pagi, kalian punya satu. Ya. Ketika saya bilang siang, saya punya dua kali. Ketika saya sore ya, nanti saya punya berapa kali? Tiga kali. Oke. Setelah itu, kalau saya bilang malam, hanya segini saja ya. Oke, bisa? Kita coba ya. Oke. Nanti siapa yang tidak fokus, yang tidak apa, yang melakukan kesalahan, kita suruh nanti di depan memimpin doa. Oke? Bisa ya? Oke. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, fokus ya. Sekali lagi ya, yang serius. Malam. Oke, sekarang lagi, satu kali lagi ya. Sore, siang, malam. Siapa tadi itu? Oke, Hamzah, silakan pimpin doa kita beda. Agung kaget. Ya, gimana kabar hari ini, Bu? Sehat ya, saya belajar ya. Ambrosius. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat ya? Oke. Aurora, ada? Sakit Pak? Sakit ya? Oke. Kemudian Felix Franciscus. Hadir, gimana kamu Felix? Oke, berarti ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jadi mari kita sama-sama mendoakan teman-teman yang tidak hadir, mudah-mudahan besok dia diberikan kesehatan, ya. Sehingga nanti kita berkumpul kembali dengan kita bersama-sama. Dan yang absen, kita doakan juga sama-sama biar diberikan dia kesempatan supaya bisa datang ke sekolah. Oke ya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Kita mempelajari tentang apa? Teks deskripsi. Apa yang kalian pahami tentang teks deskripsi? Biasa menjelaskan peristiwa kunci. Intinya, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks deskripsi. Oke. Kita melanjutkan kembali ya pertemuan minggu kemarin. Oke, ada kelihatan? Ada ya. Nah, berkaitan dengan materi kita deskripsi, ya. Di sini ada gambarnya, ya. Bagi tampilan ini ada sebuah gambar. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Cikere ya. Oke. Tema kita tentang memanfaatkan teks deskripsi untuk berbagai kebutuhan. Ya. Nah, jadi materinya tentang menggali informasi. Ya. Kita menggali informasi dalam teks deskripsi. Kita menggali informasi, mencari informasi yang ada dalam teks deskripsi. Oke. Jadi pertemuan ini nanti kita mempelajari tentang di sini ada gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Betul? 7 gambar. Masih fokus ya. Oke, di sini ada 6 gambar. Gambar pertama itu gambar apa yang kalian lihat? Pemadam kebakaran. Yang kedua? Oke. Terus yang ketiga? Oke. Sekarang saya minta anak-anak yang bisa menceritakan, ya, menceritakan sendiri. Misal ya nomor 1, ya, itu gambar nomor 1. Di situ ada gambar yang mana seorang petugas pemadam kebakaran lagi
Buang air api ya. Nah, kira-kira bagaimana suasana di sana? Apakah suasananya senang hati mereka di situ atau gimana? Panik ya. Nah, saya minta seperti itu ya. Beberapa orang di antara kalian nanti coba salah satu aja lah menceritakan. Pilih salah satu gambar yang ada di sini. Boleh? Karena kan gambarnya di sini kan. Oke, silakan. Mau menunjukkan gambar nomor Gambar nomor 2 yaitu ya, oke, silakan. gambar nomor itu biasanya saya obat jalan di sebuah sungai. Oke. Bagus. Oke, tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Kita? Silakan. Ya. Mau deskripsikan gambar nomor berapa? Nomor 5, oke. Di gambar nomor 5 itu menceritakan tentang keluarga yang harmonis, bersama, tertawa bersama, ya keluarga bahagia lah. Oke. Nah ya, oke, tepuk tangan dulu. Jadi gini ya, untuk mendeskripsikan sesuatu itu tentunya kita harus melihat ya. Nah, mungkin kita bisa mendeskripsikan apakah itu benda, objek atau yang lain-lainnya tanpa kita lihat dulu. Ya. Jadi setelah kita melihatnya, ya, baru kita bisa memberikan deskripsi. Baru kita bisa mendeskripsi, baik dia visual maupun audio. Oke ya. Ini juga pembelajaran kita ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Nah ya, jadi tujuannya itu ya kita memahami informasi yang ada dalam teks deskripsi. Oke, dalam slide ini di sini ada apa itu bacaannya? Siapa? Aku. Ya, siapa aku? Siapa aku? Jadi ya. Oke, di sini kita bikin apa? Permainan. Nanti saya minta kalian berkelompok. Pokoknya saya menentukan atau gimana? Saya tentukan ya. Oke, boleh. Kalian berkelompok. Jadi nanti berhitung 1, 2, 3 sampai 4. Kita mulai dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Oke, silakan. Hitung. 2, 1, 2, 3, 4. Silakan duduk sesuai dengan nomornya tadi, berarti itu kelompoknya. Ya, di sini kelompok 1, 2, 3 dan di sini. Oke ya, yang tadi kita di sini dulu. Oke, sudah dengarkan clue-nya. Ya. Dengarkan clue-nya. Ya. Jadi maksudnya adalah kita akan bermain semacam kuis ya. Kita mendeskripsikan. Jadi nanti dari anggota kelompok tentukan siapa di antara kalian nanti yang menebak, ya, menebak kata. Maksudnya gini, satu orang yang menebak, yang lain nanti memberikan deskripsi, ya, mendeskripsikan. Deskripsikanlah sebisa mungkin supaya yang menebak tadi mengerti apa yang dideskripsikan. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 2. Urutan ya, 1. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Nah, yang lain di sini dulu. Saya mau kasih clue-nya. Kita kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, silakan. Bapak.
langsung ditembak, ditembak boleh ya. Motor Pak. Oke, itu dah. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 lah ya. Oke, ini gitu ya. Kita bukan mendeskripsikan dengan gerakan, tidak, tapi mendeskripsikan dengan kalimat, dengan kata. Oke, satu kata satu orang. Ya, dulu yang lain sini, yang kan dia dulu apanya? Dulunya. Yang sebutkan itu, kita mesti tebaknya. Oke? 1, 2, 3, ayo. Lanjut, siap. Belakang lagi, belum ngerti dia ya. Ayo, coba, waktunya berjalan. Oke, betul. Baru bisa jamnya. Oke, silakan duduk. Itu mungkin tugas breaking hari ini. Nah, ini zaman dari kita ya. Nah, apa itu teks deskripsi? Yaitu memang teks deskripsi adalah teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau menguraikan suatu objek, tempat atau kejadian dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, itu dia tadi ya. Dari permainan kita tadi, kan ada tuh yang susah menjawabnya karena bahasa yang digunakan itu tidak jelas atau kata yang digunakan itu tidak kurang jelas. Ya. Tapi ketika jelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan tadi, sekali sebutan saja sudah bisa ditembak. Jadi berikutnya, tujuan teks deskripsi yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang suatu hal. Nah, itu tujuannya ya. Jadi seperti kita pikirkan tadi, ya. Tujuannya kita apa? Kita memberikan informasi, ya kan? Memberikan informasi yang jelas. Oke. Ciri-cirinya menggunakan bahasa jelas, tepat, dan deskriptif, kemudian menggunakan kata sifat untuk menjelaskan objek yang dideskripsikan. Strukturnya, nah ini dia strukturnya ya. Dalam teks deskripsi itu ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama, bagian pernyataan umum. Ya. Dalam teks itu ada pernyataan umum terlebih dahulu, yaitu bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang objek atau kejadian yang akan dideskripsikan. Ya, misalnya kita mau mendeskripsikan tentang botol minuman ini. Nah, itu bagian pernyataan umum dulu ya. Oke, kemudian bagian kedua yaitu deskripsi bagian ya. Nah, deskripsi bagian itu adalah merupakan bagian inti dari teks deskripsi yang berisi gambaran atau penjelasan secara detail tentang objek atau kejadian yang sedang dideskripsikan. Ya. Kemudian deskripsi ini biasanya mengacu pada ciri-ciri fisik. Ya, seperti tadi kita mau menjelaskan tentang kompor, kita sebutkan ciri-ciri fisiknya. Terbuat dari besi kata tadi kan, pakai apa? Pakai minyak, ya kan? Apalagi tadi yang menjelaskan tentang fisik. Seperti motor tadi ya. Apa tadi yang dijelaskan siapa yang menjelaskan tadi? Nah, beroda dua, ini kan ciri-cirinya kan? Nah, setelah itu di bagian terakhirnya nanti kesimpulan. Jadi dalam teks deskripsi itu yang terakhirnya adalah kesimpulan. Sama dengan teks-teks yang lainnya. Jadi bagian terakhir adalah kesimpulan. Bagian ini berfungsi untuk menyimpulkan atau merangkum, gitu ya. Nah, ada apa yang kalian lihat? Kenapa kita ketawa? Nah, di situ ada siapa? Nah, itu ya. Di situ ada si kiri. Jadi itu salah satu ikon dari daerah kita ya, dari Mentawai, ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tugas, gitu ya. Tadi kan kita permainan itu, sambil belajar mengenai tentang deskripsi. Sekarang kita langsung masuk ke tugasnya. Yaitu tugasnya apa? Tugasnya yaitu ini. Bandingkan antara dua teks, yaitu teks infografik dengan teks deskripsi. Nanti saya bagikan, ya. Saya bagikan nanti apanya, posternya ini, kemudian dianalisis. Oke ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang tahu tentang gambar ini?
ada dua bentuk deskripsi. Ya. Dua bentuk teks deskripsi. Yang pertama tentang infografik. Yang kedua tentang teks deskripsi. Mana dia? Ini tentang apa nih? Infografik. Ini baru teksnya ya. Ini teksnya ya. Oke, dan coba kalian lihat dulu, baca terlebih dahulu. Ya. Tips untuk memahami bacaan, nah itu dia. Tips untuk memahami bacaan, membaca dengan hati-hati. Apa yang dibaca dengan hati-hati? Dibaca dengan hati-hati dan perlahan untuk memahami secara kontekstual. Ya. Kemudian mencari informasi utama dan menafsirkan kata-kata dan bahasa, terus mempertanyakan isi bacaan. Nah seperti tadi kan, nanti bacanya tentang apa gitu ya. Jadi nanti dibaca dulu baru bisa dijawab. Nanti mengerjakannya di sini ya. Ini adalah yang namanya satu kelompok misalkan. Ini pertanyaannya ya, pertanyaan sering. Ini bukan. Nah, silakan dibahas ya. Dan perbedaan itu antara teks ini penyajiannya yang mana yang bagus, apakah teks deskripsi yang ini atau teks deskripsi ini menurut kalian ya lagi yang kita kerjakan apa topik utama yang terdapat pada kedua teks tersebut, khususnya yang teksnya teks ini satu sama teks ini apa topik utamanya apa aja ya. Kemudian apa saja kesamaan informasi yang disajikan dari teks tadi ya. Kelebihan yang dikurangi maksudnya ini bandingkan mana yang lebih bisa kita menerima deskripsinya antara teks ini atau teks ini. Ini pertanyaannya ya, apa topik utama tadi kan sudah saya kasihkan itu pertanyaannya. Yang pertama, topik utama dalam masing-masing teks, ya, antara teks infografik sama teks deskripsi itu apa topiknya, ya. Setelah itu yang kedua, informasi penting yang disajikan dalam masing-masing teks itu apa? Informasi yang disampaikan dalam masing-masing teks tersebut. Ketiga, kelebihan dan kekurangan masing-masing teks tadi. Antara dua teks tadi, teks deskripsi dengan teks infografik, apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, menurut kalian, ini kan kita membaca hasil deskripsinya nih. Yang mendeskripsikan kan orang lain itu. Nah, dari deskripsi itu apa yang kita dapatkan? Bandingkanlah yang mana yang lebih bagus. Alasannya apa? Misalnya, kalian lebih paham dengan teks deskripsi gitu, ya kan? Oh saya lebih paham dengan teks infografik, ya apa alasannya? Jelaskan, gitu ya. Oke, silakan kerja ya. Kita stop pengerjaannya, oke ya. Kita akan lakukan presentasi. Kita mulai dari sini dulu ya. Nika, dibacakan namanya. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
tentang perbandingan teks deskripsi dengan infografik. Pertama, apa topik utama yang terdapat pada kedua teks? Topik utama yang terdapat pada kedua teks adalah membicarakan tentang kue lapis legit yang adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang terkenal. Persamaan informasi yang disajikan oleh infografik dan teks deskripsi adalah sama-sama membicarakan tentang rasa, bahan, kepopuleran kue lapis. Apa saja perbedaan informasi yang disajikan informasi infografik dan teks deskripsi? Itu mencari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan infografik itu menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu hal yang dibahas. Kekurangan infografik, teks infografik hanya menguraikan sebagian saja, tidak seperti teks deskripsi. Kelebihan teks deskripsi menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan jelas dan lengkap. Kekurangan teks deskripsi terlalu panjang sehingga pembaca bisa bilang bosan atau malas untuk membaca karena teks yang terlalu banyak. Untuk kelompok lain nanti misalnya berbeda dengan kelompok yang tadi disampaikan. Tadi boleh ditambahkan, disesuaikan itu ya. Silakan. Terkait dengan yang kedua kan digunakan dalam adonan lapis legit. Contohnya itu ada telur, gula, tepung terigu, mentega dan rempah-rempah. Kedua ada nama lain dari lapis legit, yaitu egg white. Lalu ketiga ada warna dari makanan lapis legit yang berwarna kuning dan coklat. Soal ketiga, Sekarang saatnya kita untuk menuliskan refleksi dari pelajaran kita dari awal ya sampai akhir ini ya. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Hah? Tuliskan, nanti kita tempelkan di sini. Hasil refleksi itu nanti kita tempelkan di sini. Dan refleksikan bagaimana perasaanmu selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dari awal kita masuk tadi sampai terakhir sekarang. Apakah membosankan kah? Kurang menyenangkan kah? Sudah? Berikutnya kedua, hal penting apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Hal penting yang kamu dapatkan hari ini kita apa? Silakan ditempelkan ke posisi kelompok ya. Sudah ya? Nah, sekarang Bapak bacakan. Ini kita mulai dari kelompok 1. Refleksi. Oke. Dan mendapatkan motivasi. Bagaimana memberikan refleksi positif? Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih baik lagi, gitu ya. Lebih menyenangkan lagi pelajarannya. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sekarang kita tutup dengan doa. Kita kelas, ya, untuk memimpin doa kita, dan terakhir nanti sebelum kita keluar dari kelas kita menyanyikan lagu merah ya.